Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Farid Basyar dengan NPM 41154020180013. Saya berasal dari Universitas Langlang Buana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang statistika matematika pada submateri distribusi Chi-kuadrat atau disebut juga distribusi chi-square. Nah, distribusi Chi-kuadrat ini diperoleh dari distribusi gamma dengan parameter khusus. Nah, jadi si distribusi Chi-kuadrat ini adalah kasus khusus pada distribusi gamma di mana si alfanya ini bernilai V/2 dan betanya itu bernilai 2. Nah, ini ada fungsi densitas dari Chi-kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa peubah acak X dikatakan berdistribusi Chi-kuadrat dengan derajat kebebasan pi jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx 1/2 pangkat pi/2 dikalikan fungsi gamma pi/2 dikalikan x pangkat pi/2 kurangi 1 dikalikan pangkat negatif x/2, di mana x-nya itu lebih dari 0 dan 0 untuk x lainnya. Nah, kita juga akan tahu nih pi itu apa sih. Nah, pi ini adalah derajat kebebasan. Nah, ini udah ada ya. Nah, di mana pi ini adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, notasi peubah acak X berdistribusi Chi-kuadrat dengan derajat kebebasan V, yaitu X berdistribusi Chi-kuadrat terhadap derajat kebebasan. Nah, ini ada lambangnya, yaitu X kuadrat dengan X-nya itu lambangnya khusus. Mohon maaf. Parameter distribusi Chi-kuadrat. Nah, di sini juga kita akan mengetahui tentang rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Chi-kuadrat itu. Nah, di sini kita akan mencari tahu juga nanti tentang pembuktian dari rumus ini, kebenarannya apa benar atau tidak. Nah, di sini rataannya adalah V. Rataan atau ekspektasinya adalah V. Dan untuk variansnya itu adalah 2V dan fungsi pembangkit momennya adalah 1 min 2T dipangkatkan negatif V/2, di mana T itu lebih kecil dari 1/2. Nah, ini ada pembuktiannya. Kita akan membuktikan dari nilai ekspektasi terlebih dahulu rataannya. Nah, nilai ekspektasi dari distribusi Chi-kuadrat ini adalah nilai dari distribusi gamma dengan mengganti si alfa dan betanya. Kita tinggal mengganti aja si alfanya menjadi V/2 karena bernilai ya V/2 dan betanya menjadi 2, sehingga kita dapatkan bahwa nilai ekspektasi Chi-kuadrat ini V/2 dikali 2. Nah, dikalikan sehingga didapatlah V. Nah, terus kita akan mencari juga nilai ekspektasi X kuadrat dari distribusi Chi-kuadrat ini, karena ini akan membantu ketika nanti pembuktian terhadap varians dari distribusi Chi-kuadrat. Nah, diketahui bahwa nilai ekspektasi X kuadrat ini juga berasal dari distribusi gamma, tapi kita hanya mengganti si alfa dan betanya. Nah, diketahui bahwa nilai dari ekspektasi X kuadrat dari distribusi gamma itu adalah alfa dikali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Ini maaf, betanya kuadratnya tidak ketulis ya. Saya tulis, tapi besar gak apa-apa lah. Mohon maaf. Nah, sehingga nilai ekspektasi X kuadrat berdistribusi Chi kuadrat menjadi ekspektasi X kuadrat dari distribusi Chi kuadrat itu adalah V/2 dikali V/2 plus 1 dikali 2 pangkat 2, sehingga kita akan dapat nilai V/2 dikali 4 plus V/2 dikali 4.
mohon maaf, V per 2 per 4 ditambah V per 2 dikalikan 4. Nah, ini sehingga mendapatkan nilai V pangkat 2 plus 2V. Nah, ini kita akan membuktikan si nilai varians ini sendiri. Nah, varians itu mempunyai rumus ekspektasi X kuadrat dikurangi nilai ekspektasi X dikuadratkan. Nah, sehingga kita udah tahu nih bahwa si nilai ekspektasi X kuadrat itu adalah ini. Nah, V kuadrat plus 2V. Nah, sehingga kita tinggal masukkan, dan nilai ekspektasi X itu adalah V, ya. Jadi kita tinggal masukkan terhadap rumusnya, ya, di mana ekspektasi X kuadratnya adalah V pangkat 2 plus 2V, dan ekspektasi X-nya adalah V. Nah, kita masukkan sehingga ini jadi seperti ini. Nah, V kuadrat plus 2V min V kuadrat, karena si ekspektasi X-nya dikuadratkan. Nah, sehingga kita mempunyai nilai dari variansnya adalah V kuadrat plus 2V negatif V pangkat 2. Nah, si V pangkat 2-nya dikurangi V pangkat 2 sehingga habis dan akhirnya menjadi 2V. Nah, sehingga tadi terbukti bahwa nilai variansnya adalah 2V. Nah, ini kita akan membuktikan fungsi pembangkit momen dari distribusi C kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa distribusi C kuadrat mempunyai rumus fungsi pembangkit momen, yaitu 1 dikurangi 2T dipangkatkan negatif 1 negatif Pi per 2, di mana T itu lebih kecil dari 1 per 2 dan lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mengetahui bahwa rumus fungsi pembangkit momen yaitu adalah integral dari negatif tahingga sampai tahingga E pangkat Tx dikalikan fungsi X dx. Nah, itu adalah rumus dari fungsi pembangkit momen. Nah, kita akan membuktikan dari fungsi pembangkit momen distribusi C kuadrat. Nah, kita tinggal jabarkan atau lebih luaskan di mana fungsi pembangkit momen ini. Jadi nilainya tuh integral negatif tahingga sampai 0 E Tx F X dx plus integral dari 0 sampai tahingga E pangkat Tx Fx dx. Nah, dimana kita mengetahui ya bahwa dimana kalau negatif tahingga sampai 0 itu bernilai 0 si Fx-nya. Nah, sehingga si fungsi pembangkit momen yang dari negatif tahingga sampai 0 itu bernilai 0. Dan untuk yang 0 sampai tahingga kita tinggal masukkan dari fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas dari distribusi C kuadrat, yaitu 1 per 2 pangkat V per 2 dikalikan fungsi gamma V per 2 dikali X pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat negatif X per 2, di mana X lebih besar dari 0. Nah, sehingga kita akan dapat, nah ini fungsi pembangkit momennya, yaitu tadi yang sebelah kiri itu yang dari negatif tahingga sampai 0 itu bernilai 0. Sehingga kita tinggal maju aja ke yang sebelah kanannya yang ada nilainya. Nah, kita tahu bahwa ini merupakan nilai koefisien, sehingga ini bisa dikeluarkan. Nah, ini dikeluarkan di sebelah sini, sehingga nilainya menjadi 0 ditambah 1 per 2 pangkat Pi per 2 dikalikan fungsi gamma V per 2
dikalikan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat T kali X dikalikan X pangkat Pi per 2 min 1 dikalikan E pangkat negatif X per 2 dx. Nah, terus kita tinggal turunkan lagi. Tadi kita hilangkan si nolnya biar tidak memenuhi si ininya, tidak menghalangi. Nah, kita tinggal selanjutnya kita mengubah si E-nya karena ini ada dua suku yang sama. Nah, ini kita operasikan di mana nantinya bakal menjadi E pangkat TX-nya itu dikurangi X per 2 dikurangi pangkat X per 2 nya sehingga nilainya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang lainnya tidak ada yang dioperasikan, kita operasikan satu per satu sehingga MX itu sama dengan 1 per fungsi pembangkit momen itu ada 1 per 2 pangkat V per 2 dikalikan fungsi gamma V per 2 dikalikan integral dari 0 sampai T hingga X pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat TX min X per 2 dx. Nah, sehingga fungsi pembangkit momennya yaitu bernilai. Kita tinggal operasikan, kita keluarkan si X-nya dari si pangkatnya ini sehingga menjadi yang tadinya dari TX min X per 2 menjadi min X dikalikan 1 per 2 min T. Nah, sehingga si fungsi pembangkit momennya 1 per 2 pangkat Pi per 2 dikali fungsi gamma V per 2 dikalikan integral dari 0 sampai T hingga dikalikan X pangkat V per 2 dikurangi 1 dikalikan E pangkat negatif X dikalikan E pangkat negatif X kali 1 per 2 min T dx. Nah, kita ingat bahwa si ini tuh bentuknya sama dengan fungsi gamma. Kita akan menyelesaikan integral ini menggunakan bantuan fungsi gamma. Nah, kita misalkan si nilai dari ini X kali 1 per 2 min T itu sama dengan Y. Nah, sehingga Y-nya sama dengan X dikali 1 per 2 min T dan Y sama dengan juga X dikali 1 min 2T per 2, maka X sama dengan 2Y per 1 min 2T. X sama dengan 2 per 1 min 2T dikali Y. Nah, di sini kita jadikan dx dan dy. Si y-nya jadi keluar jadi dy dan x-nya jadi dx. Sehingga dx sama dengan 2 per 1 min 2t dy. Nah, batas-batas untuk x sama dengan 0 maka y pun sama dengan 0. Dan untuk x sama dengan T hingga maka y sama dengan T hingga juga. Sehingga fungsi pembangkit momennya bernilai 1 per 2 pangkat Pi per 2 dikalikan fungsi gamma dari V per 2 dikalikan integral dari 0 sampai T hingga 2Y min 1 per 2T dipangkatkan Pi per 2 dikurangi 1 dikalikan E pangkat min Y dikalikan 2 per 1 min 2T dy. Nah,
Jadi 1/2 pangkat V per 2 dikalikan fungsi gamma dari V per 2 dikalikan integral dari 0 sampai t hingga dikalikan 2 integral dari 0 sampai t hingga 2y 1 min 2t dipangkatkan V per 2 min 1 dikalikan E pangkat negatif Y kali 2/1 min 2t dy. Kita keluarkan si y yang ini. Maaf. Nah, y yang ini sehingga y-nya menjadi mempunyai pangkat dari ini sendiri. Nah, sehingga dari fungsi pembangkit momennya 1/2 V pangkat 1/2 pangkat V per 2 dikalikan fungsi gamma dari V per 2 kalikan integral dari 0 sampai t hingga 2/1 min 2t dipangkatkan V per 2 min 1 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min Y dikali 2/1 min 2t dy. Nah, saya akan jelaskan aja lah secara singkat-singkatnya di mana aja letak perubahannya, nilai-nilainya. Nah, karena ini merupakan koefisien, maka kita bisa keluarkan karena tidak mengandung unsur Y, karena ini diintegralkan terhadap dy ya. Nah, sehingga ini dipindahkan, dikeluarkan dari integralnya sehingga nilainya menjadi seperti ini. Dan kita operasikan dari ini semua ya, sehingga si atasnya itu menjadi pembilangnya itu menjadi 2 pangkat V per 2 min 1 dikalikan 2 ya. Dan untuk penyebutnya itu ada 2 pangkat V per 2 dikalikan fungsi gamma dari V per 2 dikali 1 min 2t dipangkatkan V per 2 min 1 dikalikan 1 min 2t. Nah, kita ini mengoperasikan di mana di sini kan ini ada 2 pangkat V per 2 min 1. Nah, kita keluarkan si min 1-nya. Kita pisahkan dari V per 2 min 1-nya. Sehingga menjadi 2 nih. 2 pangkat V per 2 dikali 2 pangkat negatif 1. Nih. Dan ini. Nah, karena ini merupakan nilai A dikali A inverse itu sama dengan 1. Jadi apapun dikalikan inverse-nya itu sama dengan 1. Nah, ini 2 pangkat negatif 1. Jadi inverse 2 dikalikan 2 sehingga nilainya nanti akan 1. Dan di bawahnya juga kita sama lakukan hal yang sama terhadap 1 min 2t pangkat V per 2 min 1. Kita pisahkan juga jadi seperti ini. Nah, kita sekarang operasikan ya yang tadi dari 2 pangkat min 1 dikali 2 inverse dikali 2 inverse dari 2 dikali 2 sehingga nilainya adalah 1. Dan inverse dari 1 min 2t dikali 1 min 2t sehingga nilainya jadi 1 juga. Nah, sehingga si nilai fungsi pembangkit momennya menjadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa si ini kita menggunakan lagi fungsi gamma terhadap alfa ya. Di sini. Maaf, di sini. Nah, sama dengan ini bentuknya.
Dimana kita tahu bahwa ketika fungsi gamma terhadap alfa itu si alfanya menjadi y pangkat alfa min 1, sehingga kalau yang di atas itu y pangkat v per 2 min 1, sehingga fungsi gamma dari y pangkat v per 2 fungsi gamma dari integral dari 0 sampai hingga y v per 2 kurangi 1 dikali e pangkat min y dy itu merupakan fungsi gamma dari v per 2. Nah, sehingga si fungsi pembangkit momennya memiliki nilai seperti ini. Nah, kita tinggal mengoperasikan semuanya ya. Kita tinggal mencoret, istilahnya tinggal membagi nilai-nilai yang memang sama gitu. Nah, di sini ada fungsi gamma v per 2 itu sama dengan ini. Dan ini 2 pangkat v per 2 itu sama dengan ini. Dan sehingga bernilai fungsi pembangkit momennya 1 per 1 min 2t dipangkatkan v per 2. Nah, kita tahu bahwa 1 per 1 min 2t dipangkatkan v per 2 itu 1 min 2t dipangkatkan negatif v per 2. Karena 1 per x itu sama dengan x pangkat min 1. Karena 1 per x itu sama dengan x pangkat min 1. Nah, sehingga akhirnya dari pembuktian fungsi pembangkit momennya, kita menemukan bahwa nilai fungsi pembangkit momen adalah 1 min 2t dipangkatkan negatif v per 2 dengan batas 0 lebih kecil dari t lebih kecil dari 1 per 2. T lebih kecil dari 1 per 2. Dan akhirnya terbukti. Nah, kita masuk ke contoh soal distribusi C kuadrat. Nah, kita jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi kepadatan peluang fx 1 per 16 X kuadrat dikalikan E pangkat negatif X per 2, di mana X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X lainnya, maka tentukan derajat kebebasan, rataan, dan varians. Nah, derajat kebebasannya itu adalah V, dan untuk rataan, ekspektasi, dan variansnya gitu. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita diketahui fungsi kepadatan peluangnya. Di sini ini merupakan fungsi kepadatan dari distribusi C kuadrat, dan ini adalah dari soalnya. Nah, kita ketahui bahwa nilai X kuadrat dari ini dan ini dari rumus si distribusi C kuadratnya itu nantinya akan bernilai sama. Sehingga kita untuk menyelesaikan derajat kebebasan tinggal menyetarakan si pangkat dari X yang ini dengan X yang ini. Nah, sehingga dapatkan rumus seperti ini. Ya, V per 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Sehingga V per 2 sama dengan 2 plus 1, V per 2 sama dengan 3, dan V sama dengan 6. Ya, derajat kebebasannya kita sudah dapatkan 6. Nah, kita nyari ekspektasi dari X. Ekspektasi dari X distribusi C kuadrat. Nah, kita tadi udah tahu nih bahwa si P-nya 6. Dan kita juga udah tahu bahwa nilai rumus dari ekspektasi distribusi C kuadrat itu adalah V, sehingga ya udah nilai ekspektasinya ya 6 gitu. Nilai rataannya 6. Nah, kita juga akan mencari dari varians distribusi C kuadrat. Nah, itu mempunyai rumus 2V. Kita tinggal masukkan
V-nya, sehingga varian X sama dengan 2 kali 6, sehingga hasilnya adalah 12. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf, saya juga banyak batuk karena kondisi badan kurang fit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.